sudah saatnya Indonesia harus berani untuk menghukum mati, mengeksekusi mati para koruptor gitu kan. Harus berani gitu kan. Kalau nggak berani ya gini-gini aja terus, korupsi terus gitu kan. Padahal korupsi sudah dari atas sampai bawah sudah menjadi budaya yang mendarah daging. Sudah maklum, manusia sudah maklum, rakyat sudah biasa korupsi gitu. Sudah nggak ada lagi apa ya, rasa malu tuh nggak ada gitu. Jadi begini lor, korupsi itu memang bukan pencurian dalam terminologi Islam atau fikih ya. Jadi hukumannya tidak potong tangan gitu kan. Jadi dalam Islam itu ada namanya hukum jinayah, hukum pidana. Gitu. Ada namanya had, itu kan. Hukum had itu hukum yang sudah ditentukan oleh syariat atau pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulnya. Misalkan kayak mencuri itu hukumnya potong tangan gitu kan. Terus orang yang berzina itu hukumnya dicambuk kalau dia belum menikah. Kalau yang sudah menikah itu dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Nah, itu namanya hukum had. Hukuman yang sudah ditentukan kadarnya oleh pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulnya. Ada juga namanya hukum kafarat gitu kan. Itu juga sama hukum yang sudah ditentukan oleh syariat, oleh pembuat syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan hukuman bagi orang yang apa namanya berhubungan suami istri di siang bolong di bulan Ramadan. Itu hukumannya ada tiga nih ya, tiga eh, hierarki. Yang pertama membebaskan budak kalau nggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup lagi baru memberikan 60 makan pada orang miskin. Memberikan 60 orang miskin makan gitu. Itu namanya hukum kafarat. Jadi ada hukum kafarat, ada hukum had. Nah, korupsi ini tidak masuk ke dalam dua-duanya, nggak masuk hukum had, nggak masuk hukum kafarat. Nah, terus masuk kemana? Nanti kita akan jelaskan masuk kemana ini korupsi ini. Jadi korupsi memang bukan pencurian gitu kan. Karena pencurian dalam istilah fikih itu ada namanya istilah sarikoh. Sarikoh itu kan. Sin, ro, kof, tak marbutoh. Nah, sarikoh menurut ulama fikih itu adalah mengambil suatu barang milik seseorang secara diam-diam. Jadi poinnya adalah mengambil suatu barang dengan diam-diam gitu kan. Nah, ini terdapat dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ini lebih detail lagi, ada teks Arabnya gitu kan. Akhdul aqilil balik nisoban muhrozan au ma qimatuhu nisobun milkan lil ghair la syubhata lahu fihi ala wajhil khufyah. Ini definisi lengkapnya. Pengambilan oleh seorang yang berakal dan balik atas harta yang telah mencapai nisab dan disimpan dengan aman atau yang senilai dengan nisab, di mana harta itu milik orang lain yang dilakukan tanpa syubhat dengan cara tersembunyi. Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 24 halaman 292. Jadi dari definisi ini itu sangat jelas sekali bahwasanya korupsi itu berbeda dengan pencurian, sarikoh gitu kan. Nah, selain itu pencurian yang dihukum potong tangan itu harus memenuhi rukun-rukunnya itu kan. Ada 4 rukun. Yang pertama ada si pencuri, yang kedua barang curian, yang ketiga kadar barang curian gitu kan. Yang keempat sifat pencurian gitu kan. Jadi memang praktek pencurian ini itu adalah praktek yang dilakukan terhadap barang atau uang yang tersimpan rapi gitu kan di dalam sebuah tempat tersembunyi, lemari atau berangkas gitu kan. Dan dilakukan secara diam-diam gitu kan. Jadi pencurian ini harus berupa barang atau uang
kemudian tertata rapi di suatu tempat, lemari atau berangkas gitu kan. Kemudian dilakukan secara diam-diam. Tetapi kalau korupsi berbeda. Nah, korupsi itu memang berbeda, tidak harus berupa barang atau uang, bisa dua-duanya. Nah, kebanyakan sih uang ya, kebanyakan uang gitu kan. Biasanya korupsi ini para pejabat gitu kan, itu anggarannya milik sendiri, kemudian dikelola sendiri, dikorupsi sendiri gitu kan. Apapun motif, apapun modusnya, apapun motifnya, entah itu berupa fee, markup harga gitu kan, atau disunat dan sebagainya. Jadi berbeda definisi gitu kan. Nah ini kita masuk ke intinya. Ada istilah namanya hukuman takzir. Jadi korupsi tadi disebutkan tidak masuk ke dalam hukum had atau hukum kafarot gitu kan, tetapi masuk ke dalam istilahnya takzir. Takzir itu apa gitu kan? Takzir adalah hukuman yang disyariatkan dalam agama atas pelanggaran terhadap hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia yang tidak ada hadnya juga kafarotnya, dan diserahkan kebijakannya kepada hakim. Nah, jadi takzir ini adalah hukuman yang disyariatkan agama karena dia melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia, yang itu tidak ada hukuman hadnya atau kafarotnya gitu kan. Dan semua itu diserahkan kepada hakim atau jaksa gitu kan. Jadi intinya takzir itu adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim, oleh pengadilan. Nah, dari sini gitu kan, kita bisa istilahnya membantai habis gitu, dalam tanda kutip membantai habis para koruptor gitu kan. Ya, korupsi ini karena apa? Karena takzir ini hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim, pada pengadilan, sesuai dengan besar kecilnya korupsi itu gitu kan. Jadi takzir ini bentuknya banyak, setidaknya ada 5 bentuk gitu kan. Yang pertama dieksekusi, hukuman mati gitu kan. Yang kedua dicambuk, yang ketiga dikurung penjara, yang keempat diasingkan atau dibuang, yang kelima dikenakan denda materi atau uang. Jadi memang takzir ini dilakukan tergantung kadar dan besaran pelanggaran yang dilakukan gitu kan. Nah, kalau pencurian itu kadarnya berbeda. Nah, ini sudah ditentukan oleh syariat, yaitu kadarnya seperempat dinar, meskipun ini masih ada perbedaan pendapat antara para ulama berapa, tapi minimal itu seperempat dinar gitu kan. Nah, kalau korupsi itu bukan seperempat dinar lagi gitu loh, tapi besarannya macam-macam. Ada yang korupsi jutaan, ada yang korupsi misalkan miliaran, bahkan sampai triliunan. Jadi sangat besar sekali. Tergantung dari berapa korupsinya, hukumannya seperti itu. Nah, jadi dengan memakai hukuman takzir ini, yang korupsi kecil pasti akan mendapatkan hukuman yang kecil juga gitu kan. Begitupun yang besar pasti akan mendapatkan hukuman yang besar juga. Nah, menurut penulis, praktek korupsi ini sudah seharusnya mendapatkan hukuman eksekusi mati seperti para bandar narkoba. Karena apa ya? Karena sudah sangat merajalela, meresahkan gitu kan. Bahkan ini disebutkan pembunuhan. Untuk korupsi itu sama dengan pembunuhan. Karena apa? Karena korupsi telah membunuh rakyat-rakyat miskin yang tidak bisa berobat karena biaya berobat gratis sudah dikorupsi.
Karena korupsi sudah membunuh masa depan anak-anak jalanan. Karena biaya sekolah gratis pun sudah dikorup gitu kan. Dan korupsi juga sudah membunuh banyak hal gitu kan. Biaya untuk anggaran pendidikan, kesehatan, sosial itu dikorupsi. Itu sama saja membunuh rakyat Indonesia secara tidak langsung gitu loh. Jadi menurut penulis, korupsi ini bukan pencurian yang hanya hukum potong tangan saja, itu terlalu kecil. Jadi kalau korupsi disamakan dengan mencuri, hukumannya hanya potong tangan saja, itu terlalu kecil, tidak adil itu kan. Karena mau korupsi kecil atau besar tetap hukuman potong tangan. Nah, itu tidak adil namanya. Nah, ini harus disesuaikan. Yang korupsi kecil ya hukumannya kecil. Kalau besar ya besar sampai hukuman mati kalau bisa itu. Jangan cuma di penjara. Kalau bisa hukuman mati, ditembak mati. Selesai. Itu akan memberikan efek jera gitu loh. Karena korupsi bukan pelanggaran biasa, extraordinary crime gitu kan. Kalau kata KPK gitu. Nah, yang disayangkan kata penulis di Indonesia itu belum mau melirik hukum jinayah, hukum takzir gitu. Belum mau melirik gitu kan. Maunya pengen menggunakan hukum KUHP kolonial meskipun sekarang sudah diperbarui gitu. Padahal syariah Islam itu tujuannya mulia lur. Apa? Yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya, kepada rakyatnya, memberikan efek jera gitu kan, menjaga kehormatan, menjaga harta dan sebagainya, itu mulia sekali. Tapi ternyata belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas gitu kan. Nah, semoga dengan adanya konten ini sedulur tahu bahwasanya Islam itu tidak hanya mengatur masjid saja. Islam itu tidak hanya mengatur tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tidak itu saja. Islam tuh mengatur semuanya, bahkan sampai kepada pelanggaran yang itu hukumannya potong tangan minimal pencurian. Kalau korupsi hukumannya takzir, maksimal bisa sampai hukuman mati, gitu kan. Minimal ya penjara lah atau diasingkan gitu. Jadi Islam tuh mengatur sampai sedemikian rupa. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan manusia, untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, pada para koruptor gitu kan, supaya mereka nggak terus korupsi karena hukumannya bisa dikompromi gitu kan. Hukuman penjara 5 tahun gitu kan. Nanti tiap tahun ada pemotongan, tiap tahun ada pemotongan. Akhirnya ya cuman setahun akhirnya itu kan nggak adil gitu loh. Nah, sudah saatnya Indonesia harus berani untuk menghukum mati, mengeksekusi mati para koruptor gitu kan. Harus berani gitu kan. Kalau nggak berani ya gini-gini aja terus, korupsi terus gitu kan. Padahal korupsi sudah dari atas sampai bawah sudah menjadi budaya yang mendarah daging. Sudah maklum, manusia sudah maklum, rakyat sudah biasa korupsi gitu. Sudah nggak ada lagi apa ya, rasa malu tuh nggak ada gitu. Saya kira itu lor, silahkan kalau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Kita diskusi secara sehat apakah korupsi ini layak untuk mendapatkan hukuman eksekusi mati itu kan. Dalam Islam hukuman takzir. Kalau potong tangan tidak adil gitu kan, karena korupsi itu nilainya besar biasanya. Silahkan kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya kepada teman-teman kalian supaya tahu gitu kan kalau korupsi itu ternyata hukumannya bisa sampai hukuman eksekusi mati dalam Islam. Ini tercover dalam istilah hukuman takzir gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.